Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Junaidi, saya dari Prodi Sosiologi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester Sosiologi Industri. Untuk selengkapnya, mari kita lihat videonya. Oke, baik, yang pertama social mapping. Di sini kita akan jelaskan bagaimana letak usaha kebab piramid ini. Nah, sebenarnya usaha kebab piramid ini terletak di Sidoarjo untuk pusatnya, dan cabangnya itu sudah banyak sekali, yakni di Bangkalan sudah tersebar beberapa outlet ataupun tempat penjualan hasil olah kebab piramid ini. Dan juga bukan hanya di Pulau Jawa, ada pun juga di Pulau Lombok seperti itu. Oke, berdasarkan hasil wawancara kemarin dengan informan, saya sudah mendapatkan informasi bahwasanya industri kebab kurir piramid ini sudah berjalan 8 tahun lamanya. Dimulai dari Kamal sendiri di Bangkalan, dan seterusnya sudah berkembang sampai sekarang itu sudah memiliki cabang, yakni di Sidoarjo, di area Jawa Timur dan sebagainya itu, dan juga ada juga yang di luar Jawa seperti di Lombok seperti itu. Nah, ini termasuk foto saya waktu terjun langsung ke tempat outlet kebab piramid ya kemarin itu. Dan ini saya sedang berfoto dengan pegawai dari kulit piramid sendiri. Tentang adanya industri kebab piramid ini, Pak. Apakah boleh, Pak? Boleh ya. Mungkin yang pertama, Pak ya. Kebab piramid ini berdiri sejak kapan? Sudah sekitar 8 tahun. 8 tahun, Pak. 8 sampai 9 tahun. Berarti mulai dari tahun berapa itu? Sekitar 2000. Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk ke metode diagram Venn ya. Jadi pada diagram Venn ini kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan di industri kebab piramid ini. Nah, untuk permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan yang paling diprioritaskan itu, yang pertama tuh ada proses tiruan dari kebab piramid. Artinya itu dengan besarnya ataupun meluasnya kebab piramid ini ke berbagai daerah seperti Sidoarjo, bahkan bisa ke luar kota juga, ke Lombok juga banyak. Nah, orang-orang tuh banyak yang meniru gitu, produk dari kebab piramid ini banyak tiruannya seperti itu. Terus yang kedua itu yakni masalah yang paling diprioritaskan itu berkaitan dengan COVID-19, yakni berkurangnya pelanggan. Nah, dikarenakan ada COVID-19 ini, maka orang-orang yang mau keluar tuh susah, jadi agak berkurang gitu pelanggannya. Lanjut ke yang kedua, masalah yang sedang diprioritaskan. Yang pertama itu adalah produksinya lancar tapi terhambat pandemi. Dan lagi-lagi pandemi ini memang sangat menjadi masalah utama dalam melakukan usaha-usaha seperti kebab piramid ini ya. Terus yang kedua itu ada distribusi terhambat karena pandemi. Ini juga tidak jauh lebih berbeda, yakni proses distribusinya, yakni distribusi ke kota-kota lain itu juga terhambat dikarenakan pandemi COVID-19. Nah, terus yang ketiga itu ada masalah yang tidak diprioritaskan di sini, yakni cuaca yang berubah-ubah membuat kurir piramid berkesulitan. Nah, jadi sesuai dengan pelayanan di kurir kebab piramid ini, jadi selain orang-orang itu bisa membeli langsung ke tokonya, nah kebab piramid ini juga membuka jasa antar barang gitu. Misalkan ada pelanggan yang kesulitan untuk keluar ataupun takut karena ada COVID-19, maka oleh kurir piramid itu bisa diantarkan dengan membayar jarak tempuh pengantarannya seperti itu. Ya layaknya seperti ojek online lah seperti itu. Terus yang kedua itu ada kurir piramid kesulitan mencari lokasi pelanggan. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang sebenarnya tidak diprioritaskan, karena itu tergantung juga kepada kualitas kurirnya.
apabila kurirnya itu udah lama bekerja ya memang sudah hafal agar akan jalan di Bangkalan ataupun di Gamal ini. Dan yang jadi permasalahan itu yang menjadi kurir baru. Nah, kurir baru itu kan belum hafal jalan, jadi itu juga menjadi permasalahan di industri kebab piramid ini. Lanjut kita ke metode yang lain. Baik, untuk metode yang ketiga di sini ada food basket ya. Di mana food basket ini adalah pola konsumsi di kebab piramid ini. Nah, untuk pola konsumsi sendiri itu tidak jauh berbeda antara karyawan dengan pemilik usaha sendiri. Tapi di mana setiap tahunnya itu ada THR, terus ada gaji kepada karyawan sendiri. Nah, ini adalah foto bahan-bahan yang dipakai di kebab piramid. Ada tortilla tadi, terus ada bahan-bahan lainnya. Oke, kita berlanjut ke metode yang terakhir. Di sini ada matrix scoring ya. Ini pemberian skor ataupun pemberian nilai terhadap hal-hal yang diprioritaskan di industri kebab piramid ini. Nah, yang pertama itu ada produksi piramid, di mana produksi ini memang sangat penting untuk kemajuan usaha ataupun industri yang sedang dijalani. Oke, yang kedua ini ada gaji kurir piramid ya, di mana gaji kurir piramid juga sangat diprioritaskan di sini. Melihat kurir itu biar semangat, kita selalu gajikan tepat waktu seperti itu. Kita kasih bintang 7 ya. Terus yang ketiga itu ada kawasan pelanggan. Dimanapun kita melakukan usaha ataupun kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, itu pasti ada pelayanan yang sangat baik. Jadi itu menjadi prioritas juga. Bisa kita kasih bintang 6 ya. Terus yang keempat itu distribusi, yakni untuk penyeluruhan ke berbagai wilayah, di mana kebab piramid sebelah sini sudah bercabang-cabang, di mana-mana tuh ada. Terus yang kelima itu ada pelayanan yang baik. Ini juga menjadi poinnya. Terus yang keenam, gaji pegawai. Pegawai ini maksudnya gaji pegawai di tiap-tiap outlet gitu ya, di tiap-tiap istilahnya warung gitu, warung kebab piramid gitu, itu namanya outlet gitu. Gaji untuk pegawai itunya juga lain seperti itu. Mungkin itu saja untuk materi scoring. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.